Kebetulan yang kita gunakan itu ya ini ada traktor tangan ya, jenisnya kultivator. Kultivator itu ya bentuknya seperti ini, jadi traktor yang lebih kecil ya. Tapi kecil juga, tenaganya lumayan besar ya. Ini kira-kira 3 horsepower atau 3 tenaga kuda. Wow. Jadi walaupun lambat, tapi tenaganya tetap besar ya. Nanti pada saat praktek juga jangan main-main ya. Oke, traktor tangan itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Ya. Yang pertama ada bagian mesin. Mesin itu fungsinya sebagai tenaga penggerak atau sumber tenaga. Ya. Kemudian ada yang kedua ada kerangka atau sasis sampai depan sini ya. Ini sebagai tempat kedudukan mesin ya, atau implement-implement yang lain ya, itu kerangka. Kemudian yang ketiga ada tuas kendali. Tuas kendali itu fungsinya untuk memudahkan operator dalam menjalankan traktor. Jadi mempermudah ya. Oke. Kebetulan yang kita gunakan itu kultivator ya. Jadi hanya ada 3 tuas kendali ya. Yang pertama ada tuas gas nih. Tuas gas itu fungsinya untuk mempercepat perputaran mesin, mempercepat atau memperlambat ya perputaran poros mesin. Kemudian yang kedua ada tuas kendali, tuas persnelling utama ya. Tuas persnelling atau persneleng ya, sama aja ya. Ini fungsinya untuk memindahkan gigi transmisi ya. Ini ada tulisan R itu untuk mundur ya. Kemudian ada N netral, kemudian ada 1 dan gigi 2. Ini hanya sampai gigi 2 aja ya. Kemudian ini ada tuas kopling utama ya. Tuas kopling utama itu fungsinya untuk memutus atau meneruskan sumber tenaga ya, tentunya ke bagian lain yang bergerak ya. Misalkan kalian punya motor yang berkupling ya, kalau mau berhenti kan kuplingnya harus ditengkep dulu ya, harus ditekan ya, baru dia berhenti ya, berhenti kan. Tetapi mesin dalam keadaan hidup, walaupun masuk gigi ya, walaupun gas dikencengin, tetap kalau kupling ditekan itu tidak akan berjalan. Nah, jadi fungsinya itu diputus ya, sama kupling itu diputus. Kemudian kita mau maju lagi, misalkan perlahan kupling dilepaskan ya, perlahan kupling dilepaskan. Nah, itu meneruskan kembali ya dari mesin ke bagian-bagian yang bergerak, salah satunya ada roda ya. Oke, jadi untuk memutus atau meneruskan gitu ya. Kemudian pengecekan nih sebelum kita menggunakan traktor tangan. Yang pertama itu kita harus mengecek bahan bakar ya, mengecek bahan bakar apakah masih tersedia atau bahkan perlu ditambah ya. Kemudian mengecek oli mesin ya, oli mesin, mengecek kekentalan oli mesin ya. Kalau udah cair itu perlu diganti ya, apalagi warnanya sudah berubah menjadi agak gelap ya, itu perlu diganti ya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ini ada oli gardan ya. Ini juga sama untuk melumasi bagian yang berada di dalam sini ya, untuk melumasi itu juga perlu dicek ya, dicek dan diganti. Selanjutnya yang keempat kita harus mengecek saringan udara
atau intik ya, intik atau saringan udara yang fungsinya jelaslah untuk menyaring kotoran atau debu sehingga tidak masuk ke dalam karburator ya. Kemudian ini ada kelistrikan, kita mengecek kelistrikan busi ya, kita menggunakan busi karena berbahan bakar premium ya, busi patah ya, jadi menggunakan busi. Jadi dicek ke kelistrikannya, kan busi itu memancarkan percikan api ya. Nanti percikan api tersebut terjadilah proses pembakaran antara api kemudian bahan bakar dan udara. Kalau tidak ada percikan api ya kemungkinan traktor susah hidup atau benar-benar mati ya. Kemudian ada pengecekan panbel ya. Panbel itu fungsinya sebagai transmisi. Trans itu perpindahan ya. Jadi memindahkan tenaga atau menyalurkan tenaga dari mesin tentunya ke bagian lainnya, terutama yang bergerak itu ya. Jadi menyalurkan ya, itu fungsi dari panbel ya. Kenapa perlu dicek? Takutnya terlalu kendor atau terlalu kencang ya. Kalau terlalu kendor mungkin laju dari traktornya agak kurang ya, tapi bensin agak boros ya. Dan si panbel mudah lepas, mudah copot ya. Kalau terlalu kencang mungkin tenaga agak lumayan besar, tapi si panbel mudah panas, kemudian cepat putus juga gitu ya. Kemudian pengecekan ban, terutama tekanan ban, takutnya kempes ya. Udah kita pede ternyata mau digunakan banyak kempes sebelah ya, kan itu suatu masalah juga ya. Oke. Kemudian pengecekan seluruh baut, terutama baut-baut yang di bagian yang bergerak ya, salah satunya di ban atau nanti di rotari ya. Takutnya ada yang longgar, nanti kita kencangkan ya. Kemudian selain itu kita mengecek lagi nih, ada keran bensin ya, keran bahan bakar itu harus dalam keadaan terbuka ya, sehingga nanti si bahan bakar bisa disalurkan dari tangki ke karburator ya. Jadi kerannya harus terbuka. Kemudian yang di atas ini kalau di motor namanya cup ya. Jadi kalau dalam kondisi dingin kan susah hidup ya, biasanya itu dimainkan ya. Oke. Selanjutnya kita mengecek lagi apa ya? Oh ya, kalau gasnya nih, kalau gasnya terlalu misalkan kurang nih, agak apa namanya, ringan ya, berarti harus dikencangkan dulu dari sini ya. Jadi ini untuk menyetel gas ya, gelas ini. Oke. Nah, sebelum kita menjalankan traktor ya, paling pertama itu kita pastikan dulu semua tuas harus dalam keadaan netral ya, harus dalam keadaan netral. Nah, kalau sudah misalkan ini tuas persneling udah netral, baru kita menggeser tuas gas ke keadaan stasioner ya, atau seperempatnya ya, geser seperempatnya. Nah, nanti ini ada toggle power on dan off nih.